Kali ini kita akan bahas satu topik yang penting banget, yang bisa jadi penentu masa depan energi Indonesia, penemuan uranium di Kalimantan. Jadi, ini ancaman atau justru harapan? Yuk kita bedah sama-sama. Coba bayangin, di bawah hutan lebat Kalimantan yang kita kenal sebagai paru-paru dunia itu, ternyata tersimpan sebuah kekuatan raksasa. Kekuatan yang bisa menerangi kota-kota kita, menyelamatkan iklim, tapi di saat yang sama juga punya potensi untuk merusak. Jadi ini bukan sekedar tentang logam, tapi tentang sebuah keputusan besar bagi bangsa kita. Nah, ini dia inti persoalannya. Di satu sisi, uranium ini menawarkan harapan besar untuk energi yang bersih dan kemajuan bangsa. Tapi di sisi lain, ada bayang-bayang ancaman yang nyata, kerusakan lingkungan, dan risiko radioaktif. Benar-benar seperti dua sisi dari satu keping mata uang, kan? Oke, kita mulai dari sisi baiknya dulu ya. Sebenarnya, apa sih janji manis dari uranium Kalimantan ini? Coba lihat angka ini, 24.112 ton. Wow, ini bukan angka yang main-main loh. Dan ini baru perkiraan dari satu kabupaten aja, yaitu Melawi. Kebayangkan betapa signifikannya penemuan ini? Terus, angka segitu gedenya artinya apa buat kita semua? Gampangnya gini, itu adalah potensi listrik bersih dalam jumlah yang masif, cukup buat menyalakan jutaan rumah, menghidupkan pabrik-pabrik, dan rumah sakit dengan jejak karbon yang nyaris nol. Ini bisa jadi lompatan besar dalam perjalanan kita menuju transisi energi. Biar kita paham seberapa kuat benda ini, kita coba mundur sedikit ke sejarahnya. Sejak ditemukan di tahun 1789, uranium itu awalnya cuma dianggap elemen kimia biasa. Sampai akhirnya kita tahu dia punya sihir radioaktivitas. Dari situlah dimulai era atom, yang punya dua wajah, energi untuk kebaikan dan senjata untuk kehancuran. Dan sekarang babak baru dalam sejarah itu sedang ditulis di Kalimantan. Dan ternyata ini bukan cuma soal Kalimantan loh. Potensi Indonesia itu jauh-jauh lebih besar. Secara nasional, kita mungkin punya cadangan uranium sampai 90.000 ton dan thorium sampai 150.000 ton. Angka ini otomatis menempatkan Indonesia di peta energi nuklir regional sebagai salah satu pemain kunci. Oke, tadi kita udah lihat sisi harapannya yang luar biasa. Sekarang, kita harus putar balik 180 derajat dan menatap langsung sisi ancamannya. Karena ini serius banget. Menambang uranium itu nggak sesederhana menggali tanah. Ada konsekuensi lingkungan yang harus dibayar. Pasti ada hutan yang ditebang untuk membuka jalan dan lokasi tambang. Lalu ada risiko kontaminasi air tanah oleh zat radioaktif yang bahaya banget karena bisa merembes ke sumur warga. Dan yang paling bikin pusing, limbahnya. Limbah radioaktif ini harus diisolasi dengan aman selama ribuan tahun. Ini adalah utang jangka panjang buat anak cucu kita. Selain buat alam, risikonya juga langsung ke manusia. Paparan radiasi dari debu tambang atau air yang terkontaminasi, itu ancaman nyata. Keselamatan para pekerja tambang jadi prioritas utama. Dan masyarakat di sekitarnya juga butuh jaminan kesehatan, termasuk akses ke fasilitas spesialis kalau sampai terjadi sesuatu. Nah, untuk melindungi kita semua, ada aturannya. Ada standar keamanan internasional yang jelas banget, paparan radiasi bagi publik nggak boleh lebih dari 1 milisievert per tahun. Angka ini adalah batas absolut, nggak bisa ditawar-tawar sama sekali oleh aktivitas pertambangan manapun. Oke, dengan pertaruhan yang setinggi ini, harapannya besar, risikonya juga besar. Terus, gimana rencana pemerintah untuk menavigasi ini semua? Yuk, kita intip cetak birunya. Sepertinya pemerintah nggak mau main-main soal ini. Proses perizinannya dibuat berlapis-lapis dan super ketat. Semua dimulai dari studi kelayakan lingkungan, lalu lanjut ke persetujuan AMDAL. Kalau ini lolos, barulah BAPETEN, Badan Pengawas Nuklir kita, mengeluarkan izin konstruksi. Intinya, setiap langkahnya akan diawasi dengan sangat ketat. Jadi, di mana nanti posisi nuklir dalam sistem energi nasional kita? Gini, nuklir itu nggak akan sendirian. Dia dirancang untuk jadi tulang punggung atau beban dasar, yaitu energi stabil yang nyala 24 jam non-stop. Nah, pas siang hari, saat pemakaian listrik lagi tinggi-tingginya, energi terbarukan seperti surya dan angin akan bantu memasok kebutuhan. Ini namanya model hibrida. Saling melengkapi. Tentu saja, kalau kita bicara soal nuklir, pasti akan menyentuh soal geopolitik. Itu nggak bisa dihindari. Kita semua tahu kan gimana program nuklir Iran menjadi sumber ketegangan internasional selama bertahun-tahun. Nah, Indonesia harus banget belajar dari kasus ini. Dan ini poin yang paling krusial. Pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan komitmennya.
Jalur nuklir yang diambil adalah murni 100% untuk tujuan damai, cuma untuk energi dan penelitian. Kuncinya ada di transparansi dan kepatuhan pada perjanjian internasional supaya dunia percaya pada kita. Nah, setelah kita bedah sisi harapan dan juga ancamannya, kita kembali lagi ke pertanyaan di awal. Tapi sekarang, pertanyaannya jadi jauh lebih besar, karena ini menyangkut kita semua sebagai satu bangsa. Pada akhirnya, proyek uranium di Kalimantan ini bukan cuma soal jago-jagoan teknologi atau hitung-hitungan ekonomi. Ini adalah cerminan kedewasaan kita sebagai sebuah bangsa. Sebuah ujian tentang bagaimana kita menyeimbangkan ambisi untuk maju dengan rasa tanggung jawab. Jadi, pertanyaan fundamentalnya adalah, mungkinkah kita memanfaatkan kekuatan inti atom yang dahsyat ini tanpa harus mengorbankan kelestarian hutan kita dan yang paling penting, kesejahteraan masyarakat lokal yang sudah hidup di sana dari generasi ke generasi? Dan kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kita semua mau energi yang bersih dan andal. Tapi seberapa besar harga yang pantas kita bayar untuk mendapatkannya? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan membentuk masa depan energi Indonesia. Terima kasih.